Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman yanfa'una. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Hadirin para jamaah sekalian melakukan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah berkesempatan malam hari ini, malam Selasa, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pengajian kitab Hadis Ahkam, hadis hukum Islam, kaitannya dengan hukum-hukum fikih yang berkenaan dengan ibadah kita sehari-hari. Marilah kita buka pengajian pada kesempatan malam hari ini dengan baca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semuanya dan semua yang kita menjadi hajat dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan bagi kita semuanya, baik berkah di dunia maupun berkah di akhirat apa yang kita peroleh di dunia ini. Ala hadiniya wa qulatin shalihah syai'an wa lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Oleh sama sekali mereka Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini kita lanjutkan pembahasan tentang hadis-hadis yang membatalkan, hadis-hadis tentang hal-hal yang membatalkan wudu. Hadis yang ke-65 dari hadis Bulughul Maram, dan ini hadis yang kelima, hadis kelima dari hadis tentang hal-hal yang membatalkan wudu, perkara yang membatalkan wudu, yaitu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diceritakan dari sahabat Nabi Muhammad SAW bernama Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Isi hadis Nabi yaitu hadis qauliyah, idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an fa ashkala alaihi akhraja minhu syai'un am la fala yakhrujanna minal masjidi hatta yasma'a sautan aw yajida rihan, rawahu akhrajahu Muslim. Idza wajada ahadukum, jika salah seorang di antara kalian mendapati fi batnihi, di perutnya, syai'an, sesuatu, perutnya sedang sakit misalnya, fa ashkala alaihi, lantas terjadi keraguan-raguan di dalam diri seorang tersebut, akhraja minhu syai'un am la, apakah keluar dari perutnya sesuatu ataukah tidak. Jadi ragu apakah buang angin atau tidak, gitu ya. Maka sikap yang kita lakukan saat itu, seseorang di antara kita yang mengalami itu ketika sedang sholat, kemudian dia ragu-ragu, posisi sedang menahan sesuatu di perutnya karena sakit perut, tapi ragu-ragu apakah ada sesuatu yang keluar dari perutnya melalui jalur belakang, maksudnya angin, kentut, ataukah tidak. Nah, di sini bahasanya sesuatu, bahasanya tidak disebutkan apa, gitu ya. Fala yakhrujanna minal masjidi, maka jangan sekali-kali dia keluar masjid, maksudnya membatalkan sholatnya. Hatta yasma'a sautan, sehingga dia mendengar suara, maksudnya suara angin yang bersuara. Au yajida rihan, atau mencium sesuatu, mencium aroma sesuatu. Kalau dalam bahasa Arab, makna asli dari yajida sautan, angin, buang angin yang bersuara, itu disebut dengan durot.
Au yajidarihan, atau hanya ada aromanya saja, itu disebut dengan fusa. Tapi dalam hadis ini tidak disebutkan menggunakan kata kentut, tidak menggunakan kata kentut, tapi hanya menggunakan kata syai'un, sesuatu. Kalau berupa saut namanya durat, kalau berupa angin saja tidak ada hanya aroma, tidak mengeluarkan suara, namanya fusa. Tapi di bahasa di dalam hadis ini tidak ada kata durat, tidak ada kata fusa. Ya. Dalam hadis ini dapat diambil kesimpulan, dari hadis ini dapat diambil kesimpulan yang pertama, fil hadithi adabun min adabit ta'bir. Dalam hadis ini ada adab dalam mengungkapkan sesuatu. Iya. Wa huwal udul an dzikri syai', berpaling tidak menyebutkan sesuatu al-mustaqdar, yang kurang elok ya dengar, seperti tadi kata kentut tadi ya. Bi khasatin ismuhu, ya, bisa bi khasat ismihi, dengan menyebutkan secara khusus namanya, ya kan, padahal ada nama khusus dalam bahasa Arab tetapi hanya mengatakan sesuatu. Kemudian yang berikutnya saut, suara, ya. Tapi dari hadis ini sudah bisa dipahami maksudnya itu, gitu ya. Illa lidaruratin, kecuali kalau dalam kondisi terpaksa menyebut sesuatu, ya itu meskipun soal hukum ya, tapi kalau bisa dipahami secara implisit ungkapannya, ya, menggunakan bahasa yang halus dan bisa dipahami, itu lebih diutamakan dalam rangka untuk menjaga adab. Maka hadis ini sudah bisa dipahami bahwa yang dimaksud adalah ya angin itu, dan angin yang bersuara dan angin yang hanya keluar aromanya, gitu ya. Ar-rih yanqudul wudu, angin dapat membatalkan wudu. Maksudnya buang angin, ya, buang angin ya di belakang ya, dari jalur belakang itu membatalkan wudu. Jadi kalau kita ragu-ragu apakah buang angin yang bersuara atau tidak, ya, jadi ini kita ini sedang buang angin atau tidak, itu tandanya hanya dua, bersuara ataukah aroma. Karena hanya dua itu, ya, ragu-ragu ya, maka itu yang menjadi pertanda. Karena dalam definisi kita buang angin itu ya antara suara atau aroma, atau dua-duanya, beraroma dan bersuara. Ada kalanya hanya beraroma tidak bersuara, ada kalanya bersuara tapi tidak beraroma. Nah, ini semuanya membatalkan wudhu tiga-tiganya, ya. Kalau tidak sama sekali, tidak ada suara, tidak ada aroma, tidak ada kedua-duanya, ya berarti tidak buang angin. Nah, intinya dari hadis ini, al aslu fil asya'i baqa'uha ala haliha. Hukum asal sesuatu itu ya sesuai dengan apa adanya. Maksudnya apa? Ciri buang angin itu adalah yaitu ada salah satu itu atau dua-duanya, gitu ya. Malam yatayaqqan khilaf dzalik, kecuali nih kalau kita yakin bahwasanya buang angin meskipun tidak keluar dua-duanya. Mungkin nggak? Mungkin. Kalau yakin ya. Ini kan ketika ragu-ragu, ya. Ketika posisi kita ini ragu-ragu apakah buang angin atau tidak, maka tandanya salah satu dari keduanya atau dua-duanya. Tapi kalau kita sudah yakin bahwasanya kita buang angin, ya wis, nggak usah nunggu itu. Nah, begitu intinya, begitu ya. At-taharatu la tazulu bidzan. Intinya adalah ketika itu yakin dia masih kondisi suci dari hadas kecil maupun besar, itu tidak bisa hilang hanya dengan keraguan-raguan atau hanya persangkaan. Balla budda min tahaqquqi sababi zawaliha. Tetapi kita harus yakin dengan adanya sebab yang membuat toharoh atau bersucinya kita itu hilang. Wa hadza taqrirun lil qaidah al yaqinu la yazulu bisyakki. Ini memberikan penegasan bahwasanya ada satu kaidah dalam ilmu fikih, yaitu kaidah fikih menyebutkan al yaqinu la yazulu bisyakki. Keyakinan itu tidak dapat hilang hanya karena sebab keraguan. Jadi kalau misalnya kita sudah berwudu untuk sholat maghrib dan sudah sholat, tiba-tiba kita ini mau sholat isya,
dan kita belum pernah melakukan hal-hal yang membatalkan wudu seperti buang angin, buang air, buang hajat lainnya, bersentuhan dengan sesama lawan jenis yang bukan mahramnya. Kemudian kita mau waktu Isya, apa yang kita lakukan? Nah, kalau hal-hal yang membatalkan tadi itu kita yakin tidak pernah melakukan, ya udah berarti kita masih berwudu, tidak perlu ragu. Sudah makan, sudah minum, nggak masalah karena bukan membatalkan wudu. Kalau makan ya cukup kumur-kumur saja, tidak harus berwudu lagi. Nah, ini maksud dari hadis ini salah satunya. Ilajul waswasah yakunu bil ilha'i anha. Ngobati waswas yaitu dengan udah abaikan saja itu. Nah, itu ya. Jadi jangan dipikirkan. Kalau dipikirkan makin waswas. Ini makna dari hadis tersebut yang bisa kita ambil pelajaran. Wallahu a'lam bishawab.